Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Yazid Al-Bustami. Saya di sini dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 2A akan menanggapi sebuah video yang telah dikirim oleh Gus Abdul Wadud Nafis LCMI, yaitu tentang pengertian ekonomi terbuka atau perekonomian 4 sektor. Perekonomian terbuka ialah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Hampir seluruh negara di dunia menganut perekonomian terbuka dengan ikut dalam perdagangan internasional, dapat memacu ekonomi nasional karena akan memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produksi dalam negeri. Perekonomian meningkatkan daya saing produksi dalam negeri. Artinya di sini bahwasanya kalau perekonomian terbuka, yaitu perekonomian tersebut tidak hanya berada dalam negeri, yaitu berada di luar negeri. Untuk apa tujuannya? Yaitu untuk memperluas pasar internasional atau pasar luar negeri, sehingga dalam suatu negara itu banyak memproduksi barang-barang yang bagus. Terus yang selanjutnya, perekonomian terbuka meliputi dari 3 frekuensi. Yang pertama adalah permintaan agregat, yang dimana permintaan agregat tersebut yaitu seperti memproduksi dari luar negeri, mengimpor. Dan yang kedua adalah jumlah uang yang beredar di pasar barang. Semakin barangnya itu semakin mengimpor, atau contohnya di Indonesia mengimpor ke luar negeri. Nah, semakin mereka mengimpor, maka semakin mahal juga pendapatan jumlah uang yang beredar ke luar negeri, yaitu harga barang itu dinaikkan. Yang ketiga adalah harga barang, yaitu seperti yang disebutkan tadi, ketika barang tersebut meliputi perekonomian dari internasional, yaitu semakin tinggi juga harganya. Terus yang ketiga adalah sirkulasi aliran pendapatan. Di sini dalam ekonomi 4 sektor, yaitu ada 4 sirkulasi pendapatan. Yang pertama dalam perusahaan, dan yang kedua adalah dalam pemerintah, yang ketiga adalah dalam rumah tangga, dan yang keempat adalah dalam luar negeri. Dalam perusahaan, ketika pemerintah akan mendapatkan pendapatan dari perusahaan, maka dari suatu perusahaan tersebut memproduksi dan memproduksi barang atau jasa. Nah, maka dari situlah perusahaan tersebut akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Maka pendapatan dari pemerintah itu lewat pendapatan pajak, pembayaran pajak. Terus selanjutnya, ketika perusahaan itu mengeluarkan suatu barang atau menjual barang atau jasa, dan rumah tangga atau konsumen itu menggunakannya atau mengkonsumsikannya, itu pendapatan perusahaan diperoleh oleh dari rumah tangga. Terus yang selanjutnya adalah luar negeri. Ketika luar negeri akan mendapatkan pendapatan, itu bisa dari rumah tangga maupun dari pemerintah dan maupun dari perusahaan. Contoh dari rumah tangga, kalau semisal dari rumah tangga mereka itu membeli HP yang dari Korea, contohnya mengimpor HP dari Korea, maka pendapatan luar negeri akan diperoleh dari rumah tangga. Sebaliknya, kalau dari perusahaan, dari produsen, yaitu yang memproduksi, jika suatu perusahaan tersebut membutuhkan suatu barang yang barang tersebut tidak ada di dalam negara itu sendiri, maka perusahaan tersebut akan mengimpor dari luar negeri. Nah, pendapatan tersebut akan diperoleh oleh luar negeri. Maka di sini yang disebutkan tadi adalah saling mengkaitkan, artinya saling menguntungkan dari 4 sektor tersebut. Terus yang selanjutnya adalah
komponen pengeluaran agregat. Yang pertama konsumsi rumah tangga atas barang yang dihasilkan. Terus yang kedua adalah investasi perusahaan. Investasi perusahaan yaitu seperti membuat gedung atau membuat barang atau jasa dan semacamnya. Terus yang ketiga pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh dari dalam negeri. Di sini ada ekspor, ada impor. Disebutkan bahwasanya sehingga AE sama dengan CDN ditambah I ditambah G ditambah buka kurung X dikurangi M tutup kurung. Itu komponen-komponen pengeluaran agregat. Yang pertama rumah tangga, konsumsi rumah tangga atas barang dan barang yang dihasilkan. Terus yang selanjutnya adalah faktor penentu ekspor, yaitu faktor-faktor penentu ekspor ketika dalam negeri. Yang pertama, apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Artinya di sini ketika barang produksi dari suatu negara itu dibutuhkan oleh negara lain, itu bisa diekspor ke luar negeri dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau memproduksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Artinya produksi tersebut tidak memenuhi kebutuhan dalam negeri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mutu barang, yaitu barangnya berkualitas atau bagus. Yang ketiga, cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Artinya cita rasa tersebut maksudnya yaitu artinya suka lah, menyukai atas produk dari satu negara tersebut. Kemajuan yang keempat adalah kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Di sini dijelaskan bahwasanya yang keempat adalah kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Bila ekonomi dan teknologi negara itu semakin bagus, maka semakin banyak juga pendapatannya. Terus yang selanjutnya adalah faktor penentu impor. Yang pertama tingkat pendapatan negara. Yang dimaksud tingkat pendapatan negara yaitu ketika dalam negeri itu selama 1 tahun itu tidak mengikuti pasar internasional, pendapatannya itu hanya 1 M. Nah, ketika mendapatkan mengikuti pasar nasional atau mengimpor dari dalam negeri, itu pendapatannya akan semakin hasil. Itu yang dimaksud dengan tingkat pendapatan negara. Inflasi dalam negeri. Terus yang ketiga adalah kemampuan suatu negara untuk membuat barang. Artinya di sini suatu negara itu harus mampu untuk membuat barang. Seperti contohnya barang seperti kertas atau semacamnya, alat-alat lain, HP. Terus yang keempat cita rasa konsumen. Artinya di sini konsumen menyukai terhadap produk yang telah dibuat oleh suatu negara tersebut. Dan selanjutnya adalah keseimbangan perekonomian terbuka, yaitu penawaran dan pengeluaran agregat. Penawaran agregat AS terdiri atas barang yang diproduksi. Penawaran agregat terdiri atas yang diproduksi di dalam negeri yang meliputi pendapatan nasional serta barang yang diimpor dari luar negeri bersamaan. AS sama dengan Y sama dengan M. Penawaran agregat meliputi 5 komponen, yaitu pengeluaran rumah tangga atas barang yang diproduksi di dalam negeri, investasi swasta, serta pengeluaran pemerintah, ekspor, dan pengeluaran ke atas impor dan bersamaan. Terus yang terakhir adalah keseimbangan perekonomian, yaitu sehingga persamaan di atas dapat disederhanakan menjadi AE sama dengan E, C sama ditambah I ditambah G dan ditambah X dan selanjutnya, yaitu pendapatan disposibel merupakan sisa pendapatan nasional dikurangi dengan pajak-pajak, atau Y